Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas IPA akan memaparkan hasil praktikum pengendalian mutu produk agroindustri acara 1 yaitu Six Sigma pada PT Mencari Coklat Sejati. Baik, selanjutnya studi kasus yang diterima oleh kelompok kami. Pada studi kasus ini, PT Mencari Coklat Sejati yang merupakan salah satu produsen permen coklat, pada suatu inspeksi terhadap 1.200 permen coklat dalam satu karton. Tim Quality Control mengamati bahwa adanya 5 potensi defect yang melibatkan tekstur permen yang tidak sesuai, rasa yang tidak konsisten, bentuk permen yang tidak sesuai, dan kemasan permen yang terbuka. Total defect yang tercatat mencapai 55, dengan kemasan permen yang terbuka menjadi penyebab utama dan paling sering terjadi. Berikut ini merupakan skema kerja dari pembuatan permen coklat. Selanjutnya ada perhitungan DPMO, yang mana jumlah barang yang diperiksa itu 1.200, peluang defect 4 dan defect yang terjadi 55, mendapatkan hasil itu 3,77. Selanjutnya, berdasarkan diagram fishbone tersebut, terdapat 3 isu utama yang menghambat kinerja PT Mencari Coklat Sejati, terutama terkait dengan masalah kemasan permen yang terbuka. Faktor pertama adalah masalah manusia yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pekerja, seperti pekerja yang mengalami kelelahan, kantuk, dan kejenuhan. Setelah itu, keahlian operator dalam mengendalikan mesin juga menjadi faktor manusia yang berdampak negatif, di mana kurangnya fokus saat mengoperasikan alat dapat menyebabkan masalah. Selanjutnya, faktor mesin menjadi penyebab lainnya. Kecepatan selling yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada kemasan, begitu pula dengan suhu seller yang terlalu tinggi, di mana dapat mengakibatkan melelehnya kemasan dan berpotensi kebocoran. Mesin yang tidak terrawat dengan baik juga dapat mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan. Kemudian, kerusakan pada digital control panel akibat suhu terlalu tinggi dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara suhu proses pengemasan dengan suhu yang ditampilkan pada temperatur display. Produksi melebihi kapasitas mesin sealer juga dapat menyebabkan peningkatan suhu pada sealer. Faktor yang terakhir adalah metode yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan SOP atau standar operating procedure, seperti kurangnya panduan dalam proses pengemasan yang dapat menyebabkan cacat pada kemasan permen yang terbuka. Konsistensi yang kurang pada bentuk permen dapat diakibatkan oleh kegagalan dalam pencetakan. Selain itu, kontrol kualitas yang rendah dapat mengakibatkan frekuensi pemeriksaan pada kemasan menjadi rendah. Berikut merupakan tabel dari failure mode and effect analysis, di mana terdapat 2 proses, yaitu proses pencetakan dan pengemasan dengan failure mode berupa kemasan terbuka, di mana potensial failure efeknya yaitu permen keluar dari kemasan sehingga kehigienisan produk menurun yang berakibat pada penurunan minat pembeli, di mana potensial failure efek ini memiliki nilai severity yaitu 8, dan terdapat 7 potensial causes, yaitu pekerja kurang mahir dalam pengoperasian mesin pencetak dengan nilai occurrence 5 dan kontrol tidak ada, nilai detection 10, dan nilai RPN 400. Selanjutnya, mesin pencetak terlalu cepat sehingga bentuk tidak seragam dengan nilai occurrence 7, dengan kontrol mengoperasikan mesin pencetak dalam kecepatan rendah, dan didapat nilai detection 4 dengan total RPN 216. Kemudian ada bahan kemasan terlalu tipis dengan occurrence 7 dan kontrol tidak ada, kemudian nilai detection 10 dan total nilai RPN 540. Kemudian potensial causes, bahan kemasan suhu sealer tidak stabil dengan nilai occurrence 7 dan kontrol melakukan perbaikan dan perawatan mesin, dan nilai detectionnya 2 dengan total RPN 108. Kemudian ada pekerja kurang mahir dalam pengoperasian mesin pengemas dengan
nilai occurrence 5 dan kontrol tidak ada, nilai detection-nya 10 dan RPN yang diperoleh 400. Berikutnya merupakan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Mencari Coklat Sejati. Yang pertama adalah peninjauan ulang bahan kemasan sehingga memperoleh bahan kemasan yang sesuai yang dapat menjaga produk dari kerusakan. Yang kedua yaitu dilakukannya pelatihan kerja agar para pekerja dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama pada proses sealing atau pengemasan. Yang terakhir adalah dilakukannya audit secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah kecacatan produk yang akan terjadi ke depannya.